Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar. Hadirin a'azzanallah wa iyyakum. Di pertemuan yang telah lalu, alhamdulillah kita sudah membahas beberapa ayat yang dijadikan dalil, juga dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang syariat ya al-muraqabah. Apa itu al-muraqabah? Ada yang masih ingat, Pak? Merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Pak Haji ini ngaji. Masih ingat. Ya, yang lain insya Allah masih ingat juga. Ya, jadi muraqabah itu adalah merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kemudian setelah memaparkan ayat demi ayatnya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan satu hadis yang disebut dengan hadis Jibril. Kenapa hadis Jibril di sini? Ada yang masih ingat juga? Kenapa disebut oleh para ulama sebagai hadis Jibril? Kenapa enggak bukan hadis Mikail? Atau Malik, hadis Malik? Kalau Malik, malaikat apa? Penjaga apa? Neraka. Ya, kalau Jibril yang ditugaskan untuk apa? Menyampaikan wahyu. Nah, dalam hal ini kenapa disebut sebagai hadis Jibril? Karena Jibril alaihissalam ya yang menjadi asbabul wurud ya munculnya atau terjadinya hadis ini. Ya, beliau bertanya kepada Rasulullah tentang beberapa pertanyaan yang sangat penting yang menjadi pokok Islam. Ya, yang menjadi pokok Islam. Ditanya tentang Islam, ditanya tentang iman, ditanya tentang ihsan, bahkan ditanya tentang kapan itu hari kiamat terjadi. Ditanya ini oleh malaikat Jibril. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya? Mari kita simak hadisnya. Baik, hadirin a'azzanallah wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi dzata yaumi. Ya, pernah kami duduk-duduk bersama Rasulullah pada suatu hari. Tidak dijelaskan bulannya kapan, tanggal berapa, tahun berapa. Pokoknya pernah ya Umar dan beberapa sahabat yang lainnya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ittala 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi." Tiba-tiba muncul seseorang laki-laki berpakaian putih bersih. Gak ada noda, gak ada bekas debu, gak ada. Syadidu sawadi sya'ri. Ya, rambutnya hitam. Berarti masih umur, masih muda ya. Ya 30 tahun ke bawah lah ya. Kalau 30 tahun ke atas macam saya, ini sudah banyak ubahnya Pak ya. Berarti 30 tahun ke bawah. Hadirin a'azzanallah wa iyyakum. Kemudian Umar berkata, la yura alaihi atharus safari. Tidak terlihat ada bekas atau tanda-tanda safar. Bahwa dia ini habis melakukan perjalanan jauh. Gak ada. Ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada seorang pun dari kami, dari kalangan sahabat dari Mekah ini,
Ya bahkan Rasulullah jelas tahu ya. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi ini gak ada yang mengenal siapa orang ini. Ya, bahkan sebagian mereka menyangka ini orang Baduy ini. Ya, orang Baduy. Orang Baduy itu suku ya orang Arab pedalaman, Pak. Yang hidupnya itu nomaden ya, nomaden atau nomaden. Yang berpindah-pindah, nggak punya kampung sudah. Ya, di mana dia sudah jenuh di satu tempat itu, dia akan pindah. Kalau kita umroh atau haji sekarang, itu masih ada, Pak. Banyak. Ya, orang-orang Baduy di sana. Ya, hadirin azanallahu wa iyyakum. Kemudian dia ini duduk hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi la rukbataini wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi, ya, menempelkan kedua lututnya, dengkulnya ditempelkan kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua telapak tangannya, Pak, itu diletakkan di atas kedua pahanya dia. Memang ulama berbeda pendapat di sini. Ya, ada yang mengatakan Jibril itu duduk menempelkan lututnya, ya, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Nabi. Ya, tetapi pendapat yang kuat adalah sebetulnya telapak tangannya Jibril itu diletakkan di pahanya sendiri. Begitu. Ditempelkan lututnya kepada lutut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi seperti itu, Pak, tibalah saatnya Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad." Ini saja sudah aneh. Ya, sebab sahabat Nabi ya itu nggak ada yang menyebut ya nama Rasul secara langsung. Mesti ya Rasulullah, ya ayuhan Nabi, misalkan wahai Nabi Muhammad, begitu. Ya, saking sopannya. Tapi ini kok aneh. Ya, aneh, heran. Kecuali orang-orang Baduy yang seperti ini. Jadi orang-orang Baduy pedalaman sana, Pak, itu kalau ke Rasulullah itu Muhammad saja. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itu sebut dulu Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Jibril? Apa kata orang ini? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku apa itu arti Islam. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Ya, ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Ya, karena menyangkut ya hakikat keislaman yang harus kita pahami. Jangan sampai kita seorang muslim tapi kita nggak ngerti apa sih Islam itu. Ya, bahkan ada yang mengatakan Islam itu apa, Pak? Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ya, singkatan daripada Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ini ngarang jelas. Nggak benar. Ya, adapun Islam itu sendiri dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, ini poin pertama. Wa tuqimas shalah, dan engkau melaksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau melaksanakan puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, dan engkau berhaji apabila mampu. Ini Islam. Ya, makna Islam. Jadi sah, Pak. Kalau misalkan kita ditanya oleh anak kita dan istri kita, Mas misalkan, yang misalkan ya, kalau istri kan ke suami manggilnya apa? Yang, Pak Haji masih dipanggil saya nggak Pak Haji? Masih ya? Aman berarti Pak Haji. Alhamdulillah ya. Ya, misalkan yang Islam itu apa? Wah, pede Pak. Karena sudah tahu ilmunya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tasuma Ramadan wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Sudah benar nih, Pak. Ya, tapi ada tapinya. Kita pun harus paham. Para ulama ini istiqra. Ya, mempelajari seluruh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka mereka mengambil kesimpulan
bahwa selain ada makna Islam yang telah disebutkan oleh Nabi, ada juga makna lain yang berkorelasi dengan makna ini. Apa itu? Maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berislam, ya, Islam ini kan artinya tunduk, ya tidak Pak? Ya, secara bahasa tunduk setunduk-tunduknya. Tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Tauhid, dengan mentauhidkan Allah. Walin qiyadulahu bitta'ah, dan mematuhi Allah dengan mentaatinya. Ya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri meninggalkan kesyirikan dan para pelakunya. Ya, ini saling berkorelasi. Jadi kita harus hafal nih Pak. Ya, saya yakin kalau rukun Islam paham semua. Ya, jadi hakikatnya mana Islam itu adalah ya rukun Islam itu sendiri. Ya, hafal belum nih? Ya, saya yakin sudah hafal semua. Ya, sambil merem insya Allah. Nah, adapun makna yang tadi saya sebutkan pun perlu dipahami. Bahwa dalam beragama ini kita harus mentauhidkan Allah dan seterusnya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian, setelah Jibril mendapatkan jawaban tentang apa yang ia tanyakan, dia berkata yang membuat Umar dan sahabat yang lainnya aneh. Merasa aneh. Ya, apa kata orang ini? Qala sadaqta, engkau benar Muhammad. Kira-kira aneh enggak Pak? Misalkan ada salah seorang ya dari jamaah ini tanya ke anak ya, ke saya ya. Ya Ustaz, Islam itu apa? Ini biasanya orang yang bertanya itu karena ketidaktahuan. Ya, sehingga kalau kemudian mendapatkan jawaban, ya tidak usah sok-sokan membenarkan. Ya, tapi ini ada orang tanya kepada Rasulullah, setelah dia mendapatkan jawaban, dia benar, sodakta, engkau benar. Kayak seolah-olah dia itu tahu dan pengen ngetes yang namanya Rasulullah. Makanya kemudian, ya, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Ya, kata Umar, ini aneh sekali. Ya, ini aneh. Dia bertanya, tapi dia membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pertanyaan pertama, Pak, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pertanyaan yang kedua, ini tidak kalah penting ini. Kalau tadi Islam, pertanyaan kedua, apa kata Jibril? Fa'akhbirni anil iman. Maka kabarkan kepadaku, apa arti iman? Ada yang tahu Pak? Iman itu apa? Kita dari kecil ngakunya beriman kepada Allah. Ya, iman itu apa? Rasulullah menjawabnya, Pak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Antu'mina billah. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan beriman kepada para rasulnya. Wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini dia makna iman, ya, yang dijawab oleh Nabi. Tapi kemudian para ulama ya memberikan faidah setelah istiqra, ya, memahami seluruh dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi, maka kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa ada makna yang lebih dalam tentang iman yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, ya, melalui ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Apa itu? Iman adalah, makna iman ya Pak, iman itu bukan sekedar percaya Pak. Ya, misalkan, apa sih arti iman kepada Allah? Bukan sekedar percaya kepada Allah. Ini enggak cukup. Ya, karena kalau berbicara sebatas makna ini, yaitu iman artinya percaya, Abu Jahal Pak, ya, itu sangat percaya kepada Allah. Abu Lahab Pak, itu sangat percaya kepada Allah, ya, sampai-sampai ketika ditanya dalam Al-Quran dijelaskan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ya, jika mereka ditanya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, orang-orang musyrikin Quraisy yang lainnya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan sepakat dan kompak menjawab Allah. Ya,
percaya mereka, Pak. Tetapi ya, ini makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah, dan ini yang harus kita jadi rujukan. Ya, kalau kita mau beriman, maka iman sesuai dengan makna secara istilah ini. Apa itu? At-taqriru, at-tasdiqu bil qalbi. Makna al-iman, ya, al-iman, ya. Iman itu artinya secara istilah adalah at-tasdiqu bil qalbi. Membenarkan dengan hati. Ya, ini poin pertama. Kemudian wattaqriru bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Ya. Kemudian yang poin ketiga wal amalu bil jawarih. Ya, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ya, dari apa yang saya sebutkan tadi ada yang langsung hafal, Pak. Ibu-ibu hafal tidak? Ya, tadi 3 poinnya apa, Bu? Bapak-bapak? Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Ini berhak dapat kue dan minum. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ayo mangga dijabur, gak apa-apa. Ini kalau piring sudah di depan, sudah kalau piring sudah di depan, mangga gak apa-apa, Pak. Ya, jangan malu-malu, nggak apa sambil makan, apalagi habis kerja barangkali belum makan, biar fokus ngajinya ya. Sengaja panitia, Masya Allah, ya perusahaan menyiapkan kue, biar fokus begitu. Baik, hadirin azanillah wa iyyakum. Jadi poin yang pertama adalah membenarkan dengan hati. Apa sih yang dibenarkan? Ya, yang dibenarkan adalah rukun iman tadi. Ya, orang yang mengaku percaya, orang yang mengaku beriman kepada Allah harus membenarkan dalam hatinya keenam rukun iman itu. Jangan sampai lisannya mengucapkan saya beriman kepada Allah, tapi dia menolak. Ya, menolak seperti orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik di zaman Nabi, sebagaimana ya di antara orang munafik itu tokoh munafik namanya, ada yang ingat Pak namanya siapa? Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Ya, dia ini kalau di lisan itu wah luar biasa. Mengaku di mana-mana saya beriman, tapi dalam hatinya tidak membenarkan. Ya, dia menolak ya Allah, dia menolak kitab-kitab Allah, dia menolak ya malaikat-malaikat Allah dan seterusnya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Kemudian wa taqriru bil lisan. Mengucapkan dengan lisan, apa sih yang diucapkan? Konsekuensi daripada keimanan itu. Ya. Kalau kita beriman kepada Allah, konsekuensinya kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Tidak boleh mengucapkan kalimat yang mengandung kesyirikan yang bisa menyebabkan pelakunya ini ya keluar daripada ya Islam. Ya, misalkan apa? Dia ngaku dirinya beriman tapi lisannya ya suka mencela takdir. Ya, saya nggak terima duit saya hilang. Nggak adil Allah kalau misalkan sakit begitu ya. Nah, ini adalah kalimat kekufuran. Ya, tidak boleh. Gimana sih ini? Ya, mau berangkat kok hujan, nyalahin ya Allah. Ini tidak boleh. Maka hati-hati dalam menjaga lisan. Apapun itu, ucapkan kalimat yang baik. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari kiamat, maka konsekuensinya adalah berkata yang baik. Tidak boleh mengucapkan kalimat kotor. Ya, contoh kalimat kotor apa? Apa Pak? Mohon maaf, kebun binatang, ya, ada anjing, ada monyet, apalagi ini disampaikan kepada anaknya, jangan Pak. Ya, kalau kesel ke anaknya jangan sekali-kali ngucapin ya kebun binatang ke anaknya. Misalkan dasar monyet misalkan. Hati-hati Pak. Ya, seringkali saya dapati ada orang tua model seperti ini ngomong ke anaknya dasar monyet, jadi monyet beneran. Ya, bener. Kelakuannya maksudnya, ya. Bukan berarti jadi lutung kasarung, bukan. Ya, kelakuannya seperti monyet. Hati-hati. Ya, jadi kalau marah, marah. Tapi harus ada batasan di sana.
Ya, kalau mau menghukum, hukum yang edukatif kan bisa. Ya, baca Quran, ya, 30 juz, keren tuh. Ya, atau nulis Quran 30 juz dalam 1 bulan, luar biasa. Ya, bisa-bisa sebelumnya tulisannya jelek, ya selesai hukumannya paling bagus tulisan di sekolah. Ya, karena ada cerita seperti itu. Ada seorang guru ya menghukum anak didiknya itu dengan apa? Suruh menulis Al-Quran 30 juz kalau tidak salah. Selesai hukuman paling bagus tulisannya. Ini perlu ditiru, ya, perlu ditiru. Hadirin azanallah wa iyyakum. Kemudian wal amalu bil jawarih, ya, mengamalkan dengan anggota badan. Apa sih yang diamalkan? Konsekuensinya. Ya, kalau kita beriman kepada Allah, konsekuensinya adalah dengan apa? Mentaati Allah. Amalkan dengan anggota badan, dengan lisan. Ya, begitu. Baik, ini sekilas saja. Nanti akan kita dalami insya Allah. Baik, hadirin azanallah wa iyyakum, maka ini makna iman. Maka kemudian ketika telah dijelaskan oleh Nabi tentang apa itu iman, lagi-lagi Jibril berkata, qala sadaqta, engkau benar. Ya, ini ya makin bingung tuh para sahabat yang lain ya, karena mereka nggak tahu nih siapa sih orang ini. Ya, tanya perkara-perkara yang penting kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi anehnya setelah dijawab, dia membenarkan seolah-olah dia tahu sebelumnya. Ya, dia bukan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar pantas ilmunya dalam. Ini orang siapa ini? Hadirin azanallah wa iyyakum. Nah, kemudian ya orang ini bertanya kepada Nabi, inilah ayat yang jadi wajhu istidlal. Sisi pendalilan pentingnya muraqabah. Ya, syariat muraqabah. Tadi muraqabah artinya apa, Pak? Merasa diawasi ya oleh Allah. Merasa bahwasanya Allah itu melihat kita, mengawasi kita, dan ini penting. Ya, orang kalau sudah bisa yang menanamkan muraqabah dalam hatinya, ini orang-orang soleh, Pak. Bukan sembarang orang ini. Bukan sekedar dia berstatus muslim, bukan sekedar dia berstatus mukmin, tetapi dia mencapai derajat yang paling tinggi yaitu ihsan. Hadirin azanallah wa iyyakum. Maka kemudian Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni anil ihsan." Maka kabarkan kepadaku, apa itu ihsan? Ihsan itu apa? Ya, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, wa illam takun tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, ya, seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi tingkatan ihsan itu ada dua, Pak. Ya, tingkatan yang paling tinggi ketika seseorang beribadah kepada Allah, ya, dia seolah-olah bisa melihat Allah. Tapi ini jangan salah paham. Ya, bukan berarti kita membayangkan secara bebas wajahnya Allah bagaimana ya. Lonjong, bulat, oval atau bagaimana? Kulitnya hitam, sawo matang atau putih langsat, ya. Tinggi badannya bagaimana? Telinganya modelnya seperti apa? Haramun, ittifaq, ya, ittifaqul ulama. Ittifaqil ulama. Ini haram. Ya, tidak boleh membayangkan Allah seperti ini. Ini namanya ya tasbih, ya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini haram. Tidak boleh. Ya, adapun para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, yang dibayangkan adalah nama-nama dan sifat Allah, Asmaul Husna. Ya, kita salat misalkan Allahu Akbar, kita takbir, ya. Kemudian kita membaca ayat-ayat Quran sambil kemudian mentadaburi, ya, sambil kemudian mengingat betapa ya mulianya Allah, memiliki nama-nama dan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, terus ya membayangkan seperti itu. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, maksud daripada anta'budallaha ka'annaka tarah. Ya. Adapun tingkatan ihsan berikutnya adalah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ya, maka jika engkau tidak mampu seolah-olah engkau melihat Allah, maka hadirkan perasaan muraqabah.
fa innahu yara, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ini Pak, ya, muraqabah. Hadirin azanallah wa iyyakum. Bagaimana sih ya kita ini bisa muraqabah? Ya ingat bahwasanya Allah itu punya sifat dan nama Al-Alim, Al-Khabir, Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha mengawasi. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat raqib, malaikat raqibun atid. Ya, malaikat yang mencatat dan mengawasi. Ya ini double ya. Kalau di perusahaan ya ada CCTV, padahal satu saja cukup, ini double. Wah, ini lebih ketat lagi ini. Kita nggak bisa meleng ini kerja, ya. Harus semangat, ya. Segala sudut ini diperhatikan. Ya, repot nggak kira-kira Pak seperti itu? Ya, masih mending ada CCTV atau nggak ada? Kira-kira bagaimana nih? Oh, diem aja ditanya. Masih mending ya nggak ada, asalkan ada muraqabah. Ya, kalau nggak ada CCTV tapi ada muraqabah, wah tetap giat, semangat, disiplin. Kenapa? Allah langsung yang mengawasi. Ya tidak? Nggak ada CCTV nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah, belum tentu setiap orang menghadirkan diri kepada dalam hatinya muraqabah. Sehingga penting adanya CCTV. Ya, supaya apa? Paling tidak kita merasa diawasi oleh CCTV. Ya, sehingga kerja nggak bisa tidur, nggak bisa sambil ngantuk, begitu ya, gawat. Kalau ngantuk bisa-bisa di SP, ya, gitu. Hadirin azanallah wa iyyakum. Ini penting untuk kita perhatikan. Ini makna ihsan. Nah, kemudian Jibril bertanya tentang sebuah perkara yang tidak kalah penting juga. Apa itu? Ya, kata Jibril, fa akhbirni anis sa'ah. Maka kabarkan kepadaku kapan itu hari kiamat. Ini kalau kita ditanya, Pak, ya kapan hari kiamat, kira-kira bagaimana? Kapan kira-kira? Ya, sementara tanda-tanda kiamat sudah banyak bermunculan. Ya, sudah banyak bermunculan, Pak. Ya, ibarat kata tinggal nunggu matahari terbit dari arah barat saja sudah. Kemudian sangkakala yang pertama ditiup, ya, manusia mati, berteriak mati sudah. Ya, sudah banyak ya tanda-tanda kiamat ya semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ya itu sudah banyak bermunculan hadirin. Ya bahkan ya pernah ada seorang sahabat dari Palestina, dia dulunya beragama Nasrani. Tiba-tiba kemudian dia berlayar, ya kapal atau apa namanya bahtera perahu yang dia tumpaki itu ya hancur, pecah. Dia kemudian terdampar di sebuah pulau. Ya, dia masuk ke dalam pulau tersebut, ada binatang yang tidak tahu ekornya mana, ya, kepalanya mana. Saking apa? Ditumbuhi lebat, ya bulunya begitu lebat. Tiba-tiba anehnya nih binatang bisa ngomong. Ya, apa yang dia katakan? Ya, memerintahkan orang ini untuk masuk ke dalam. Ya, ada sosok yang ingin bertemu dengan dia. Maksudnya siapa? Dajjal. Ya, ada di dalam pulau tersebut, ya sedang diborgol. Ya, dan diskusi. Ya, si sahabat ini ketika masih beragama Nasrani diskusi. Ya, Dajjal ini menanyakan tentang kondisi ya sebuah sungai, ya namanya Sungai Tiberias, Pak. Ya, Sungai Tiberias, coba nanti di searching gitu ya. Sungai Tiberias ya, surut belum? Ditanya itu oleh Dajjal. Ya, maka kemudian ditanya tentang kurma, namanya satu jenis kurma, ya sudah mulai tumbuh belum? Sampai kemudian tanya tentang Rasulullah, Muhammad Rasulullah, sudah muncul belum? Ya, oleh karenanya kemudian dia beriman. Kenapa? Karena Dajjal ini ya menanyakan tentang apa? Tentang nabi terakhir yang akan muncul, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dia pegang bahwa ya Isa lah nabi terakhir sebelumnya. Ya, bahwa ini ya sudah mulai bermunculan yang namanya tanda-tanda kiamat. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kapan itu hari kiamat, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, orang yang ditanya, maksudnya Rasulullah, tentang kapan hari kiamat, bi'a'lama minas sa'il, tidaklah lebih tahu dari orang yang bertanya. Maksudnya apa? Kita ini sama-sama nggak tahu kapan hari kiamat. Ya nggak ada yang tahu, Pak.
Ya, kalau ada yang tahu, mengaku tahu, oh nanti tahun 2014 ya akan ada kiamat. Ingat nggak Pak, siapa yang bilang seperti ini? Dulu Mama Lauren namanya. Ya, tahun 2014 ramalan sudah nggak bisa dilihat katanya. Ya, terus kemudian ada film Al Armageddon namanya kalau nggak salah ya, tentang hari kiamat itu. Diprediksi 2014. Ya, alhamdulillah. Sekarang tahun berapa, Pak? 2000 offset 11 tahun gitu ya. Alhamdulillah. So, 2014 tahun yang lalu kiamat. Ya, kira-kira siap nggak kita? Sudah dibangkitkan tuh kita tuh. Di ya alam mahsyar kita, bukan lagi di Masjid Al-Husna. Ya, hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, ini. Maka kemudian ketika Jibril tidak mendapatkan jawaban hal itu tentang kapan terjadinya hari kiamat, ya, maka kemudian Jibril bertanya tentang ciri-cirinya. Ya, tanda-tanda hari kiamat. Apa kata Jibril? Fa akhbirni ya an amaratiha. Maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Banyak tanda-tandanya, Pak. Tetapi dalam ya hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjawab beberapa saja dan sudah terjadi di saat itu. Apa itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antalidal amatu rabbataha, ya, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Adalah seorang budak wanita itu melahirkan tuannya. Ini di antara tanda kiamat itu, Pak. Seorang budak wanita itu melahirkan tuannya, majikannya. Maksudnya bagaimana? Memang ulama berbeda pendapat, ya. Ada beberapa pendapat di antaranya, ya, maknanya sebagaimana teksnya. Bahwa budak ketika digauli oleh siapa? Majikan laki-lakinya, ya, maka sekalinya dia mengandung dan melahirkan, anaknya bebas, ya, merdeka. Jadi majikannya ibunya sendiri. Paham, Mbak? Ya, dan ini sudah banyak terjadi. Ya, sudah banyak terjadi. Nah, makna lainnya yang datang dari para ulama adalah banyaknya anak durhaka yang seolah-olah menjadi majikan bagi ibunya. Ya, contohnya apa? Nyuruh-nyuruh ibunya. Meskipun nggak nyuruh secara tidak langsung, dia misalkan makan, ya sudah jadi anak gadis makan, main taruh dicuci piring, nggak dicuci, ya baju kotor asal masuk ke mesin cuci. Ya, yang ngerjain siapa? Ibunya. Menjadikan ibunya itu apa? Budak. Ya, pembantu. Begitu. Sementara dia seolah-olah menjadi majikan. Ini kira-kira banyak nggak terjadi, Pak? Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, bahkan sering kali kita temui banyak sekali orang tua yang dianiaya oleh anaknya. Ya, dimintai uang, nggak dikasih, kemudian dianiaya, dipukul. Ya, bahkan banyak juga yang dibunuh oleh anaknya. Lebih sadis lagi. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ini sudah menandakan munculnya tanda kiamat yang satu ini. Kemudian tanda kiamat berikutnya adalah wa antaral hufata, dan engkau akan melihat ya seseorang yang orang miskin maksudnya ya. Dia ini tidak memakai sandal. Ya, saking miskinnya, Pak. Ya. Kemudian al-urata, dia tidak memiliki baju. Ya, sampai telanjang tuh nggak punya baju. Entah hanya bagian atasnya saja. Ya, zaman dulu di Arab banyak seperti ini. Ya, di Arab itu banyak seperti di Indonesia juga sama ya. Kalau kita lihat video tuh dokumenter gitu ya, tahun 60-an itu banyak ya. Orang bapak-bapak itu nggak pakai baju ya, kumpul-kumpul. Kenapa? Karena memang nggak punya baju yang bisa dipakai setiap hari. Ya, mungkin ketika di hari-hari tertentu dia bisa pakai baju. Ya, tapi saking lakanya, saking miskinnya, ya, dia sebagian hari, sebagian momen nggak pakai baju. Ya, tanya kepada orang tua kita. Dulu seperti itu. Sampai konon katanya karung goni, Pak. Ya, karung goni itu dipakai, disulam, dijahit jadi baju itu. Luar biasa. Sampai orang tua saya cerita, ya, dulu saking memprihatinkan zaman dulu, itu ya kalau lebaran itu baju yang nggak layak pun jadi dijadikan apa? Baju lebaran itu. Ya, saking miskinnya seperti itu. Hadirin azanillah wa iyyakum. Kemudian al-alata
ri'a asyai, dan engkau pun akan melihat ya seorang pengembala kambing. Ya, dia tidak beralas kaki, dia miskin, dia tidak memakai baju, tiba-tiba yatatawaluna fil bunya. Dia menjadi kaya, ya, sampai-sampai bisa memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, gambaran seperti ini sudah banyak di Arab sana, Pak. Ya, kita tahu bahwasanya Arab itu, Pak, kalau kita datang ke Mekah, ke Madinah, ke Riyadh, wah luar biasa itu. Ya, bisa jadi salah satu negara terkaya ini Arab. Ya, luar biasa. Tapi kalau kita flashback 50 tahun yang lalu, atau 60 tahun yang lalu, atau 100 tahun yang lalu, ya Allah, ya mereka itu penuh kekurangan, Pak. Ya, jadi pengembala kambing, ya hidupnya susah, mau nanam apa? Ya tanahnya gersang. Kalau di Indonesia sampai-sampai ada istilah apa? Nanam apa? Biji jadi duit. Tumbuhnya duit. Saking apa? Saking suburnya. Tapi kalau di Arab, ya susah. Jadi beberapa titik saja di Taif begitu ya, yang subur begitu. Kemudian di mana? Di Abha begitu, di pinggiran perbatasan Yaman kalau tidak salah, itu subur. Tapi kalau di Mekah, di Riyadh, ya di Madinah kering rontang tuh tanahnya. Ya, makanya yang tumbuh itu kurma. Kurma itu kuat, ya. Meskipun kering begitu kuat kurma itu. Hadirin azanallah wa iyyakum. Ya, tiba-tiba meninggikan bangunan. Ya, saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Bahkan ini bukan hanya terjadi ya di Arab saja. Ya, di Saudi saja, di Uni Emirat sampai-sampai ada apa? Ada gedung apa namanya, Pak? Yang pencakar langit itu, yang tingginya luar biasa. Ya, ini terjadi. Hadirin azanallah wa iyyakum. Sudah banyak yang terjadi tanda-tanda kiamat. Tinggal kita bagaimana ya sudah membekali diri belum dengan amal soleh yang cukup, hadirin. Ya, ini harus menjadi bahan renungan bagi kita. Nah, hadirin azanallah wa iyyakum. Tsumman talaqa falabithtu maliyan. Kemudian Jibril setelah bertanya tentang perkara-perkara penting tadi, tiba-tiba pergi. Ya, Umar yang menyaksikan apa namanya kondisi yang aneh ini, dia diam sejenak. Ya, memperhatikan barangkali ini orang mau kemana ya setelah pergi begitu ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, at-tadri manis sa'il? Siapa? Apakah engkau tahu siapa tadi orang yang bertanya? Umar jawab, ya Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka kemudian Nabi menjelaskan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian, tentang pokok-pokok agama kalian. Hadirin azanallah wa iyyakum, ya, maka dalam hadis ini ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan. Pertama tadi apa, Pak? Islam, ya. Kedua apa tadi, Pak? Iman, dan kemudian ada ihsan, dan tentang hari kiamat, hari akhir. Ini perkara-perkara yang sangat penting yang perlu kita kupas insya Allah. Nanti akan kita kupas insya Allah. Baik, hadirin azanallah wa iyyakum. Ini berapa menit lagi azannya? 4 menit. Mungkin untuk tanya jawab saja dulu, Pak. Ya, untuk rinciannya, apa namanya penjelasannya, insya Allah akan kita bahas ya di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik, hadirin azanallah wa iyyakum. Ya, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari jamaah sekalian, kami persilahkan. Ayo ibu-ibu, mangga. Ini belum pernah nanya nih ibu-ibu dari awal sampai sekarang. Barangkali ada problem apa selama ikut hadir kajian, ya. Mangga ibu-ibu. Jangan malu-malu. Mangga sambil dijabur aja, Pak. Ya.
Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.